Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindita Murtiani Putri dengan NIM A15 2018-010131. Saya berasal dari mahasiswi Udinus atau Universitas Dianus Wonosobo Semarang dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Saya di sini akan mensosialisasikan vaksin COVID-19 di Indonesia. Apa kabar kalian semua? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Tak henti-hentinya saya akan mengingatkan untuk kita semua bahwa terapkan 3M. Yang pertama, tidak lupa untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir. Yang kedua, menggunakan masker ketika kita berada di luar rumah. Dan yang Jadi teman-teman, penyebaran COVID-19 di Indonesia sudah berjalan 8 bulan, terhitung sejak pengumuman pasien pertama pada 2 Maret 2020. Per 1 November 2020, angka kematian akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 3,38%, masih di atas rata-rata dunia, yang berada di angka 2,5%. Karenanya vaksin COVID-19 sangat ditunggu. Namun, hasil survei Kementerian Kesehatan, Badan Kesehatan Dunia, dan UNICEF menunjukkan bahwa sebanyak 64,81% masyarakat bersedia untuk divaksin, tetapi sebanyak 7,60% masyarakat tidak ingin divaksinasi, dan sekitar 27,60% masyarakat belum memutuskan. Data terkini dari pasien COVID yang positif di Indonesia. Nah, dilansir dari data WHO CSSE COVID-19, di Indonesia terhitung sejak 7 Januari 2021 yang positif COVID-19 itu mencapai angka 10.000, tepatnya pada 9.321 maksud saya. Bayangkan saja teman-teman, positif COVID-19 di Indonesia hampir mencapai 10.000. Jadi, jika kita tidak berkepentingan untuk keluar rumah, kembali lagi ke pembahasan vaksin. Menurut Direktur Eksekutif Indeks 98 Wahab Talauhu, berinisiasi menggagas gerakan nasional vaksin COVID-19. Tujuannya adalah mengajak langsung masyarakat mengikuti program vaksin COVID-19 sekaligus mendukung program vaksin nasional dengan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan. Nah, jadi pengembangan vaksin di Indonesia itu saat ini Indonesia melalui PT Bio Farma bersama perusahaan farmasi Cina Sinovac tengah mengembangkan vaksin COVID-19. Dilansir dari kompas.com 12 Agustus 2020, penyuntikan calon vaksin COVID-19 buatan Sinovac di Indonesia dilakukan secara bergelombang. Penyuntikan calon vaksin gelombang pertama selesai pada minggu kedua bulan Agustus. Targetnya adalah 120 orang relawan, kemudian proses penyuntikan berikutnya digelar pada minggu ketiga dan keempat. Nah, masing-masing terhadap 144 orang relawan. Kemudian gelombang penyuntikan vaksin terhadap relawan dan pemantauan akan terus dilakukan hingga minggu ketiga bulan Desember dengan total 1.620 orang relawan. Apabila uji klinis fase 3 ini berjalan lancar, hasilnya akan segera diregistrasikan ke Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM. Lalu setelah lolos di BPOM, vaksin akan diproduksi massal oleh PT Bio Farma pada Januari 2021. Bio Farma ditargetkan bisa memproduksi 250 juta dosis vaksin COVID-19. Kemudian, objektif atau tujuan utama dari vaksin ini adalah untuk melindungi tubuh dari penyakit tertentu menurut Dr. Edi Surya Darmawan.
Jadi, pemerintah Republik Indonesia sejak lama menjalankan berbagai program vaksin untuk memberantas penularan penyakit akibat infeksi sejumlah jenis bakteri maupun virus. Nah, tujuan terbesar dari vaksin COVID-19 adalah menciptakan herd immunity atau kekebalan kelompok di populasi masyarakat menurut juru bicara Satgas COVID-19 Profesor Wiku Adhisasmito. Nah, menurut beliau bahwa apabila kita sudah dilakukannya vaksin, kita tidak boleh bersenang-senang dulu, artinya kita harus menerapkan. Nah, target audiensnya yakni dari masyarakat, kemudian dari pemerintah, dan juga pesan untuk semua masyarakat melalui sosialisasi vaksin COVID-19 ini adalah vaksin yang dilakukan oleh pemerintah, mau tidak mau kita harus melakukan vaksin. Karena vaksin mendorong pembentukan kekebalan spesifik pada penyakit COVID agar terhindar maupun tertular dari sakit berat. Jadi apabila kita sehat, agar sosialisasi vaksin COVID-19 diterima baik oleh masyarakat, saya menggunakan model AIDA untuk penerapannya, yakni untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yakni dengan pemerintah yang pertama kali mencoba uji vaksin COVID-19 ini. Dan yang kedua caranya yaitu dengan pemerintah bekerja sama dengan para artis yang sedang booming di kalangan masyarakat untuk mengajak masyarakat dan juga memberikan pengetahuan baru mengenai vaksin COVID-19 dan maupun efeknya, atau biasa disebut dengan cara awareness. Kemudian cara interestnya yaitu dengan pemerintah bekerja sama dengan media Indonesia, media berita maupun sosial media, yakni mengenai peliputan saat pemerintah melakukan uji vaksin COVID-19 dan juga efek dari penggunaan vaksin COVID-19. Jadi agar mengembalikan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan juga kepada vaksin COVID-19. Kemudian dari situlah akan timbul kepercayaan dari masyarakat. Dan yang terakhir adalah action. Action adalah timbulnya dari kepercayaan dari masyarakat akan masyarakat menjadi, oh iya, saya akan mencoba vaksin untuk melindungi diri saya dari. Nah, media plan-nya yang digunakan untuk mensosialisasikan vaksin COVID-19 kepada semua masyarakat yakni dengan media online maupun media offline. Media offline-nya menggunakan radio, televisi, dan juga koran. Jadi tidak henti-hentinya memberikan edukatif kepada masyarakat melalui media offline maupun media online. Media online-nya yakni menggunakan media sosial. Mengapa? Karena media sosial sangat penggunaannya di Indonesia ini zaman milenial itu sangat tinggi. Nah, media sosialnya itu ada TikTok, Instagram, Twitter maupun Facebook. Nah, itulah sosialisasi vaksin dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir video ini dan juga informasi ini. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf dan semoga informasi yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.